Bab NK 561, Jangan Gerakan Dagingku. Di rumah kayu perkemahan, Sop Hong memegang batu dan terus menggosok tulang rusuk. Ia sudah sampai lubang suara keempat. Dua pertama dibuat gadis-gadis, tapi sekarang mereka mandi dengan Liu Yethu di bawah, jadi dia harus melakukannya. Krek-krek. Suara batu ke tulang jelas, dia harus mengendalikan kekuatan, gosok sebentar lalu bandingkan lubang, agar tidak terlalu beda. Huhu. Sop Hong dengan lembut meniup debu tulang, lubang keempat selesai. Ciit. Sangat nyaman, Sop Hong mau mandi juga. Liu Yemong mendorong pintu kayu, rambut pendek baru dicuci, masuk. Sudah larut, di mana Van Han? Sop Hong bertanya lembut. Dia mandi dengan kakakku. Liu Yemong menggelengkan rambut pendek. Hati-hati jangan basahi lukanya. Sop Hong mengingatkan. Jangan khawatir, Van Han hanya merendam kaki yang terluka, kakakku melihatnya. Liu Ye mau melambaikan tangan. Lebih dari 20 menit kemudian, gadis itu dibantu naik oleh Liu Yethu. Lukanya tidak kena air, kan? Sop Hong bertanya. Tidak, baik-baik saja. Van Han menggerakkan pergelangan kaki, tersenyum. Bagus, maka cepat duduk. Sop Hong menunjuk dagunya ke tempat tidur. Baik. Van Han duduk di ranjang besar dengan bantuan. Sop Hong, kau mau mandi? Mata hitam Liu Yemong berkilau. Ya, mungkin nanti. Sop Hong menjawab. Kalau begitu aku akan ganti air. Liu Yemong menggigit bibir, menambahkan daun pinus ke air untuk mandi. Sop Hong tertegun, melambaikan tangan, tidak perlu, aku lakukan. Tidak apa, kau sibuk, cepat saja. Liu Yemong membuka pintu dan turun. Sop Hong tersenyum canggung, apakah dia cemburu? Berikan padaku, kau siapkan pakaian. Van Han mengulurkan tangan kecil polos. Besok saja, kau harus tidur. Sop Hong meletakkan batu dan tulang di meja, berdiri dan membelai wajahnya yang memerah. Aku masih ingin main mahjong. Van Han berkata lembut. Besok, malam ini tidur awal. Sop Hong tertawa, kakinya masih sakit tapi ingin mahjong. Baik, maka kau mandi, bersihkan lalu tidur. Van Han masuk ke kantong tidur, malam musim semi di pulau masih dingin. Ya. Sop Hong mengangguk, mengambil handuk dan sabun, turun. Berciprat. Liu Yemong membawakan di tanah liat, menuang air mata ke bak mandi. Bak besar di bawah ada api, saat cukup panas mereka ganti arang untuk hangat. Melelahkan. Sop Hong berterima kasih canggung. Masih tunggu, air belum cukup panas. Liu Ye mau mencoba air. Baik. Sop Hong menggantung pakaian, sekitar ditutup cabang dan jerami, menahan pandangan drone. Aku pergi, saat cukup panas padamkan api. Liu Yemong melambaikan tangan dan pergi. Baik. Sop Hong tersenyum, menutup pintu mandi dengan cabang. Dia melepas pakaian, masuk ke bak, hanya kepala di luar, air pinus hangat menenangkan. Sangat enak. Sop Hong menutup mata. Mengantuk, hampir tidur di bak. Dia bangkit, mengeringkan, berpakaian. Sop Hong meregang, menguap. Dia mengambil tabung tanah liat berbentuk U, kosong, digunakan untuk menguras bak. Dia isi, tutup satu ujung, masukkan, lepaskan ujung lain, air keluar. Bergelembur. Dia membuka pintu, di dalam redup, hanya tungku ada api. Semua tidur. Dia melihat ranjang, saudari dan gadis tidur tenang. Bagaimana kau bisa tidur begitu, dalam posisi ini? Sop Hong mendesah, memindahkan gadis dengan lembut, merapikan kantong tidurnya, meletakkannya. Sop Hong. Van Han bergumam, mata tertutup. Tidurlah. Sop Hong berbisik. Kau belum tidur? Van Han bertanya mengantuk. Segera. Sop Hong melepas pakaian, masuk kantong tidur. Tidur sekarang. Sop Hong mendesah, memeluk pinggangnya, bagaimana nyaman posisi ini. Dia melihat,
Dia tidur nyenyak. Sopong. Dari ranjang lain terdengar bicara tidur Liu Yemong. Bermimpi tentangku? Sopong melihat, Liu Yemong membalik, anggota badan di atas Liu Yetu. Jangan gerakan dagingku, aku masih mau makan. Liu Yemong bergumam. Dia menghela napas, memeluk gadis, segera tidur. Bab 562, menjadi koki perempuan. Tok tok tok. Sebuah helikopter terbang rendah melintasi langit, baling-balingnya berputar cepat memecah ketenangan Pulau Suanyue. Ah, kenapa ada helikopter pagi-pagi begini? Liu Yemng mengusap rambut pendeknya yang kusut, bersandar di jendela dan menatap helikopter yang menjauh, tak tahu kemana arahnya. Semoga benar begitu. Mata hitam Liu Yemng berbinar, artinya satu pesaing berkurang. Aku ingin tahu berapa tim yang masih tersisa? Van Han mengusap matanya sambil duduk di ranjang besar, sementara Espong memeriksa luka di kaki kanannya. Keempatnya terbangun oleh helikopter, untungnya waktunya tidak jauh dari jam bangun biasanya. Seharusnya masih ada cukup banyak. Espong menjawab santai. Espong, jika pada akhirnya hanya kita yang tersisa, apakah juga harus bertahan hidup selama setahun penuh di sini untuk menjadi juara pertama? Liu Yemng bertanya ragu, karena sebagian sudah lupa aturan. Ya, bertahan hidup setahun penuh adalah syarat mutlak. Espong menjawab dengan suara rendah. Begitu ya? Liu Yemng menggaruk rambut pendeknya dan turun dengan perlengkapan cuci muka. Masih agak gatal. Van Han berkata lembut. Itu berarti sedang menutup, tidak terlihat terinfeksi, beberapa hari lagi harus sembuh dengan baik. Espong menganalisis pelan lalu membantunya turun dari ranjang. Benarkah? Espong bertanya ragu. Tentu saja, akan kutunjukkan. Van Han melepaskan tangannya, menapak dengan tumit kanan ke lantai dan berjalan selangkah demi selangkah, terlihat agak lucu seperti nenek pincang. Dia melangkah beberapa langkah, berbalik dengan senyum, dan bertanya, bagaimana? Kau harus hati-hati, jangan berlari sembarangan. Espong mengangguk lega. Aku tahu. Van Han tersenyum bagaikan bunga dan mengangguk ringan. Baiklah. Van Han mengambil handuk dan sikat gigi, lalu masuk ke kamar mandi. Lebih dari 10 menit kemudian, mereka berempat selesai cuci muka dan mulai menyiapkan sarapan. Hari yang baik dimulai dengan sarapan yang baik. Sarapan hari ini adalah daging buaya direbus dengan jamur lemak ayam dan sup ikan talas. Karena Van Han terbatas, semuanya dimasak oleh Espong. Enak sekali. Saat sarapan dibawa ke meja kayu, saudari Liu dan Van Han tak bisa menahan diri, karena jarang sekali Espong memasak, dan makanan kali ini begitu lezat. Sumpit berdenting di mangkuk dan panci, makanan cepat berkurang. Makan pelan-pelan, tidak ada yang merebut dengan kalian. Espong menegur sambil tersenyum. Dalam hati ia menghela napas, memang pantas disebut produk sistem. Keterampilan memasak dasar adalah hadiah 7 hari yang ia terima sebelumnya, berisi lebih dari 100 teknik memasak. Dengan menguasai api, mengatur bahan, dan mengubah urutan memasak, makanan bisa menjadi lebih enak dan bergizi. Espong, kenapa aku merasa sarapan hari ini berbeda sekali? Van Han berkata polos. Berbeda bagaimana? Espong bertanya sambil tertawa kecil. Sangat lezat. Van Han menjawab serius, mulutnya sibuk mengunyah. Benarkah? Aku tidak merasa begitu. Espong tertawa. Espong, bagaimana kau melakukannya? Ajari kami sedikit. Liu Yemng ikut bertanya, heran mengapa masakannya lebih enak. Itu rahasia. Espong pura-pura misterius. Tidak boleh, hari ini kau harus bilang. Van Han merajuk, menarik lengan bajunya dan mengguncangnya. Ya, jujur akan diampuni, melawan akan dihukum. Liu Yemng juga menarik bajunya. Hehe, Espong memang terbaik. Van Han memerah, merapikan kerahnya untuk menutup dadanya. Ya, Espong memang terbaik. Liu Yemng mengangguk setuju. Espong menekankan bibirnya, mendengar kata-kata itu dari mulutnya terasa aneh. Jadi apa itu? Van Han bertanya dengan mata berbinar. Rasa suatu hidangan ditentukan oleh beberapa faktor, bahan, bumbu, kendali api,
metode, dan waktu. Espong berbisik membagikan tips memasak. Espong licik sekali, kenapa tidak bicara lebih keras, aku sudah siap. Ah, menyebalkan, kru tidak bisa mengendalikan drone lebih dekat sedikit. Kalian berniat mendengarkan gumamannya lalu tertidur? Jadi begitu. Mata Van Han berbinar seperti menemukan dunia baru. Home? Liu Yemng mengernyit, kata-kata baru berputar di kepalanya. Lupakan. Liu Yetu berkata datar. Tidak, aku ingin menjadi koki perempuan. Liu Yemng berwajah serius. Dia cepat mengoreksi, cinta siapapun. Bibir Liu Yetu berkedut, menatap adiknya dengan mata menyipit. Es apa? Van Han sedikit terkejut, tangannya mengepal, merasakan aura saingan, berharap ia salah sangka. Jadi, Espong, lanjutkan. Mata Liu Yemng melayang. Jangan terdistraksi, aku hanya akan bilang sekali. Espong batuk 2 kali, menarik mereka bertiga kembali. Baik. Ketiganya menjawab serempak. Bab 563, yang paling bahagia. Selamat datang semua, tepat waktu menyaksikan bertahan hidup di alam liar 365 hari. Aku Hamin. Hamin berbicara dengan hikmat. Aku Wang Lin. Wang Lin tetap berwajah tegas. Selamat pagi semuanya, aku Wu Qingyue. Ia tersenyum seperti bunga dan melambaikan tangan. Selamat pagi. Tai Weiting berkata dingin. Hamin mendengar sutradara melalui headset lalu berkata, pertama, mari kita lihat semalam setelah siaran, apakah ada sesuatu yang istimewa. Begitu selesai, jendela kecil muncul di layar, menayangkan situasi tim. Para pengamat menyaksikan, jelas tidak ada yang terjadi. Hingga sekitar pukul 6 pagi, satu tim kelelahan, satu anggota pingsan, temannya menekan telepon satelit untuk keluar. Sampai sekarang, hanya tersisa 10 tim. Hamin memegang daftar dan berkata pelan. Setengah tahun tersisa, entah ada yang bisa bertahan sampai akhir. Wu Qingyue menghela napas, membelai rambut. Karena bencana, tubuh mereka menyimpan bahaya tersembunyi, lembab, kurang gizi, konsumsi serius, semakin lama semakin berbahaya. Wang Lin berbicara tegas. Benar. Tai Weiting jarang setuju, eliminasi pagi ini contoh yang baik. Tim Loli itu seharusnya baik-baik saja, ada Su Feng di sana. Wu Qingyue bergumam. Wang Lin menutup mulut, akal sehat tak berlaku pada Su Feng, bisa berbalik. Ngomong-ngomong, sekarang bisa diumumkan, acara akan ada kegiatan baru, penonton bisa menantikannya. Wang Lin tersenyum misterius. Kegiatan baru? Mata Wu Qingyue bersinar, menatap Hamin, meminta jawaban. Kali ini tidak ada hubungannya dengan kita. Hamin batuk, samar. Baiklah. Wu Qingyue manyun. Tai Weiting menatap Hamin lalu Wu Qingyue, termenung. Su Feng, angkat sedikit kakimu. Yun Han berkata lembut. Su Feng berhenti, bingung. Apa? Biar kukur kakimu, membuatkanmu sepasang sandal jerami yang layak. Yun Han tersenyum manis, semua hanya punya sandal kasar, kadang tak nyaman. Baiklah. Su Feng melepas sepatu, menaruh kaki di pangkuannya. Kau harus potong kukumu. Yun Han mengernyit, kakinya bersih, hanya kuku agak panjang. NK Box. Aku tahu, nanti ku potong. Su Feng tersenyum malu. Biar aku bantu, tanpa gunting kuku bagaimana? Yun Han berkata lembut, masih menenun. Tidak usah, apa kau tidak takut kakiku bau? Su Feng tertawa pahit. Aku tidak tahu. Yun Han melirik, di kota dulu ia mencuci kaos kaki dan sepatu. Ia mengeluarkan pisau militer, memegang kakinya, menegur, jangan bergerak, hati-hati jangan sampai terpotong jarimu. Baiklah. Su Feng meluruskan kaki, memperhatikan. Krek. Sangat keras. Yun Han bergumam, memangkas hati-hati. Kreet. Pintu terbuka, saudari Liu masuk. Su Feng, kau terlalu menikmati, membiarkan Yun Han memotong kukumu. Liu Yimeng menggoda.
Dia yang bersikeras. Su Feng mengangkat bahu. Hehe, Kak Meng, nanti aku potong punyamu juga. Yun Han tertawa. Di mana Kak Ju? Yun Han menatap Liu Yizu. Baiklah. Ia kembali memangkas. Su Feng menatap pisau menyentuh jari, telapak berkeringat, khawatir jika ia tergelincir. Jangan gemetar. Yun Han mengernyit. Oke. Su Feng cepat mengalihkan pandangan, menenangkan diri. Setelah 5-6 menit, Yun Han menepuk kaki dan berkata, ganti kaki lainnya. Oke. Su Feng menghela napas, menaruh kaki lainnya di pangkuannya. Yun Han menunduk, melanjutkan. Kak, maukah kau juga kubantu potong? Liu Yimeng bertanya lembut. Bukankah kau bilang sudah? Liu Yizu melirik. Tidak, itu basa-basi, kau juga belum. Liu Yimeng manyun, melihat kuku panjang. Aku sendiri. Liu Yizu mendengus. Aku takut jarimu terpotong, sudahlah. Bayangan itu membuatnya bergidik. Tidak. Liu Yizu menggeleng tegas. Kak. Liu Yimeng memohon. Tidak ada tawar-menawar. Liu Yizu tetap teguh. Kak. Keluar. Yun Han terkekeh, bertanya, hehe, Su Feng, bahagia kan? Ada yang memotong kukumu. Bahagia? Aku yang paling bahagia di dunia. Su Feng tertawa. Aku juga. Yun Han tersenyum, berbisik. Apa? Su Feng bertanya penasaran. Tidak ada, nanti kupotong rambutmu, musim dingin sudah lewat, rambut panjang sulit dicuci. Yun. Han mengalihkan topik. Bab 564, dewasa lalu makan semua. Baiklah. Sop Hong mengangguk seolah menyetujui kompromi. Tenang saja, kali ini aku akan hati-hati, pisau serbaguna jauh lebih tajam daripada kapak. Fan Han menutup mulut dengan senyum, jelas ia mengerti kekhawatiran Sop Hong. Ayo. Sop Hong menekan bibir, menunjukkan sikap cuek. Lebih baik kau yang lakukan. Ia tersenyum manis, teringat bagaimana saudari Liu masih berdebat siapa yang memotong kuku. Hehe, kalau begitu aku patuh. Fan Han tersenyum cerah, lalu berdiri, berjinjit ke kamar mandi, mencuci pisau dengan bersih. Tidak masalah. Ia mengelapnya, pertama menyisir rambut Sop Hong, membelahnya, lalu memegang seikat, menaruh pisau 3 inci di bawahnya. Ah! Sop Hong menggertakkan gigi, kepalanya bergoyang lembut mengikuti potongan. Fan Han menunduk dan bertanya lembut, sakit? Tidak terlalu. Ujung bibirnya bergetar saat menjawab. Kalau begitu aku lanjut. Fan Han bersemangat memotong, ikat demi ikat jatuh di meja kayu. Liu Yemong melihat wajah penuh ekspresi Sop Hong dan berkomentar, dia merasa sakit sekaligus senang. Tidak mungkin. Liu Yemong menggeleng melihat bagian botak. Setelah lebih dari 20 menit, segunduk besar rambut ada di meja, gadis itu meletakkan pisau, puas dengan gaya baru. Kelihatan bagus. Liu Yemong menggoda. Ya, jauh lebih ringan dan segar. Liu Yetu menilai. Memang kepala terasa ringan. Sop Hong menggaruk dan tertawa. Apakah pelanggan ini puas? Fan Han bertanya bangga. Sangat puas. Sop Hong tertawa senang. Kalau begitu mandi, kita lihat apakah perlu diperbaiki. Fan Han membereskan rambut. Baik. Sop Hong mengambil sabun dan turun. Lebih dari 10 menit kemudian, ia kembali dengan rambut basah. Kemari, biar kulihat. Fan Han memanggil. Sop Hong duduk, membiarkannya bermain dengan rambut pendeknya. Sempurna, tidak perlu diperbaiki. Fan Han berkata, mengeringkan dengan handuk. Kau mau aku potong poni? Sop Hong menyibakkan poninya. Tidak, aku ingin membiarkan belah tengah, jatuh ke sisi. Fan Han tertawa, menunjukkan dengan tangan. Ya, belah tengah terlihat dewasa. Sop Hong berkata lembut. Aku juga merasa begitu, jadi orang berhenti menyebutku anak kecil.
Van Han manyun. Itu pujian, kenapa buru-buru dewasa? Sop Hong bertanya lembut. Saat dewasa aku bisa lakukan banyak hal yang belum bisa sekarang. Van Han memiringkan kepala, mata penuh mimpi. Lalu apa yang ingin kau lakukan saat dewasa? Sop Hong penasaran. Wajahnya memerah, ia berkata bangga. Hehe, tidak bilang padamu. Oh Tuhan. Sop Hong tersenyum pahit. Apakah ia belajar trik misterius ini darinya? Aku tahu apa itu. Liu Yemong mengangkat tangan. Wanita selalu maksud itu saat bilang tidak ada. Dan kau masih tidak bisa tebak? Kak Mong? Van Han protes. Yah. Sop Hong menggeleng, wanita memang misterius. Hari ini tidak lakukan apa-apa? Liu Yemong bertanya bosan. Kau mau lakukan apa? Sop Hong tersenyum. Liu Yemong mengernyit, berpikir, lalu menghela napas, aku tidak tahu. Kalau tidak ada, mari main mahjong. Sop Hong menyarankan sambil tersenyum. Bagus. Mata hitam Liu Yemong berbinar. Mereka berempat duduk di meja kayu, suara ubin mahjong segera bergema di kabin. Di tempat lain, di lereng gunung. Kakak, kita keluar. Han Hungok membawa keranjang kecil anyaman dengan tali di dalam. Ayo. Han Tan Ngok memanggul busur dan tabung anak panah, siap berburu. Masih turun gunung? Han Hungok bertanya. Tidak, kali ini kita tangkap kelinci. Han Tan Ngok menjawab lembut, mengunci pintu kayu. Mata Han Hungok berbinar, ia bertanya cepat, kelinci? Di mana? Ia pernah menemukannya saat penasaran menyeberangi gunung, ada semak rendah, sayur liar, dan jejak kelinci. Berapa lama kita pergi? Tanyanya. Sekitar 2 jam. Han Tan Ngok menatap matahari, memperkirakan siang tiba. Kalau begitu cepatlah. Han Hungok jelas bersemangat. Saat kecil, pernah sekali ia berburu dengan ayah, mereka membawa 2 kelinci kecil sebagai hadiah ulang tahun ke-12. Ia sangat menyayangi mereka, sampai musang membawanya pergi, ia sedih. Berhari-hari, sampai ayah membawa 2 lagi, senyumnya kembali. Kakak, kalau dapat kelinci kecil kita pelihara, yang besar kita makan, boleh? Han Hungok bertanya ragu. Ya, memelihara untuk berkembang biak juga baik. Han Tan Ngok mengangguk, mengusap kepala adiknya. Sebulan terakhir, Hungok lebih ceria, tidak lagi pendiam, bahkan memulai percakapan, membuat kakaknya senang. Lalu kita makan apa? Tidak ada daging. Han Hungok bertanya dengan mata berbinar. Nanti kita turun berburu rusa Siberia. Han Tan Ngok batu pelan, berkata santai. Bab 565, aku di sini bersamamu. Hutan terasa redup, Han Tan Ngok menggandeng tangan adiknya berjalan di jalan setapak, pepohonan menutupi sebagian besar cahaya. Kakak, belum sampai ya? Han Hungok bertanya sambil menggoyang tangannya. Sebentar lagi, di depan saja. Han Tan Ngok menunjuk ke dalam hutan. Baik. Han Hungok menggenggam erat, ini kali ketiga ia ikut berburu. Tiba-tiba terdengar gemerisik, Han Tan Ngok segera menariknya, tatapan waspada. Kakak, apa itu? Han Hungok gemetar di belakangnya. Hati-hati. Ia mencengkeram baju kakaknya dan berdiri diam. Baiklah. Han Tan Ngok menarik napas, mengetuk semak dengan busur. Tak ada apa-apa, ia menyingkirkan, hanya ada rumput liar. Ayo, mungkin hanya tikus. Ia memanggil adiknya. Mari berburu kelinci. Ia menggandeng tangannya dan maju. Setelah lebih dari 10 menit, mereka keluar dari hutan, pandangan terbuka dengan semak rendah dan sayuran liar. Kakak, di sini ada kelinci? Ia bertanya. Ya, periksa baik-baik, hati-hati ada ular. Suaranya lembut. Ia memotong 2 ranting, memberi 1 pada adiknya, berkata, ketuk dulu semak, jika aman baru periksa. Baik, aku tahu. Han Hungok menjawab bersemangat, menusuk semak dengan ranting. Melihat itu, Han Tan Ngok tenang, mengamati sekitar, melihat banyak jejak hewan. Ia ikuti hingga menemukan lubang kelinci segar.
Kakak, aku temukan lubang bulat, kemarilah. Adiknya berteriak. Ya, aku datang. Ia menjawab dan pergi. Di sini? Han Hungok tersenyum, lesung pipi muncul lagi setelah lama. Han Tan Ngok tertegun, lama tak melihat senyuman itu. Adik melambaikan tangan, kakak, kenapa? Tidak apa-apa, di mana lubangnya? Ia tersenyum menutupi rasa. Ini dia. Ia berjongkok, menyingkirkan rumput menunjukkan lubang. Han Tan Ngok memeriksa dan mengangguk, ini lubang kelinci. Bagus, bagaimana cara menangkapnya? Ia bertanya. Pertama anyam tali jadi perangkap, masukkan lalu ikat. Ia jelaskan sabar. Biar aku coba. Adiknya belajar dan membuat 2 perangkap. Baik, mari ke sana. Ia menariknya ke lubang pertama. Mereka bekerja hampir 1 jam, menemukan 3 lubang lagi, memasang perangkap di 2 dan sisakan 1 untuk diasapi. Kakak, benar bisa tertangkap? Ia cemas. Tentu, kelinci cerdas punya 3 lubang, ini pasti terhubung. Ia mengajarkan pengetahuan alam. Oh begitu. Ia mengangguk. Kumpulkan rumput kering. Mereka mengumpulkan banyak, cukup untuk setengah jam. Ia menyalakan api dan mengipas asap masuk. Kau sebaiknya istirahat, butuh waktu. Ia mengusap kepala dengan lembut. Tidak, aku mau tetap di sini denganmu. Adiknya menolak dan menambah api. Han Tan Ngok tersenyum diam, terus mengipas. Waktu berlalu, rumput habis. Harusnya cukup, mari lihat dapat tidak. Ia memadamkan api hati-hati. Tutup tanah juga. Adiknya berkata sambil jongkok. Mereka bekerja diam. Kakak, aku rindu ayah. Ia berbisik menangis. Aku juga rindu. Han Tan Ngok memeluknya, menenangkan dengan tepukan lembut. Bab 566, jangan pedulikan detail ini. Setelah menangis aku merasa lebih baik. Han NHNGC tersenyum paksa dan mengangguk. Semua akan berlalu, mari kita tangkap kelinci. Han Tan NGC menghapus air mata adiknya dan membawanya ke liang. Baiklah. Han NHNGC segera mengikuti. Segera mereka sampai di liang pertama, tali masih utuh, tidak ada kelinci keluar. Kakak, tidak ada kelinci. Han NHNGC menghela napas kecewa. Mari kita lihat lebih dekat. Han Tan NGC juga menghela napas, hanya ada 4 jebakan di sini. Kakak, seekor kelinci, kita mendapatkannya. Matanya berbinar melihat kelinci abu-abu terjerat. Aku melihatnya, tapi tampaknya mati. Han Tan NGC berkata menyesal, tali menjerat lehernya. Baiklah. Han Tan NGC berjongkok, melepas tali dari lehernya. Dia memasukkan kelinci ke keranjang dan menggandeng tangan adiknya berjalan lagi. Segera mereka tiba di liang lain dengan 2 jebakan. Kakak, ada kelinci lain, yang ini hidup. Han NHNGC berseru gembira. Bagus. Han Tan NGC buru-buru maju, melepaskannya agar tidak mati lemas. Kelinci ini kecil, tertangkap oleh jebakan Han NHNGC. Kecil, bisa kita pelihara? Han NHNGC bertanya. Mari kita pelihara. Han Tan NGC tersenyum lembut. Luar biasa, kelinci lagi. Han NHNGC memeluknya erat. Ikat kakinya dengan tali, hati-hati ia lari. Han Tan NGC mengingatkan. Han NHNGC mengikat kakinya dengan tali. Masih ada 1 liang lagi, apakah ada kelinci? Han NHNGC tersenyum dengan lesung pipi. Kita lihat saja. Han Tan NGC melepas jebakan dan membawanya maju. Sayang sekali liang berikutnya tidak ada kelinci, jebakan tetap utuh. Sayang sekali, mari kita kembali. Han Tan NGC menghela napas dan melepas jebakan. Baiklah. Han NHNGC bahagia memeluk kelinci kecil, berjalan di samping kakaknya. Larut malam, angin bertiup melalui hutan. Fu. Sop Hong, bisa berbunyi? Van Han bertanya penuh harap.
Jangan terburu-buru, belum selesai, sekarang belum bisa berbunyi. Sop Hong menjawab serius. Apa yang kurang? Van Han bertanya penasaran. Masih perlu sumbat tiup, tanpa itu tidak akan berbunyi. Sop Hong menjelaskan sabar. Sebuah seruling tidak terlalu rumit, ada badan, lubang, sumbat, dan lidah. Kali ini Sop Hong menggunakan tulang rusuk buaya untuk badan. Lubang sudah dibuat, tinggal sumbat. Dia menemukan sepotong kayu ringan, lebih lembut dari biasanya, cocok untuk sumbat. Baik, mari kita coba. Sop Hong memasang sumbat, menaruh seruling di bibirnya dan meniup. Oh. Suara tinggi rendah bergema di rumah kayu. Ah, Sop Hong, sudah selesai serulingnya? Liu Yemong mengangkat kepala dari serat yang dia anyam. Hari ini mereka berempat main mahjong lama, lalu membuat sandal jerami. Meski nadanya tidak bagus, bisa berbunyi. Sop Hong tersenyum, ini instrumen pertama yang dia buat di alam liar. Van Han, bisa main seruling? Liu Yetu bertanya terkejut. Tidak. Van Han menjawab riang. Begitu ya? Liu Yetu tersenyum tak berdaya. Van Han memegang seruling, menutup 7 lubang dengan jari, menarik napas dan meniup. Fu. Hanya angin dan air liur keluar. Fu, kenapa tidak berbunyi? Aku salah? Van Han mengernyit. Uhuk, kau menutup semua lubang, bagaimana bisa berbunyi? Sop Hong mengingatkan. Gadis itu menarik napas lagi, meniup, jarinya bergerak canggung. Oh. Akhirnya berbunyi, meski tidak merdu. Ah, ternyata bisa. Van Han terkejut. Uhuk, biar aku coba. Mata Liu Yemong berbinar, kemarin dia masih meragukan Sop Hong. Baiklah. Van Han tertawa dan memberinya seruling. Fu. Liu Yemong meniup, suara jernih keluar. Dia berseru, ini menyenangkan. Bisa main? Sop Hong tersenyum. Tidak, tapi pasti mudah, lubang ini nada ru, itu nada la, dan ini nada mi. Liu Yemong menjelaskan serius. Kalau begitu coba. Sop Hong mendorong. Tidak masalah, aku akan debut sebagai musisi, seruling ini akan jadi pertunjukan pertamaku. Liu Yemong bercanda. Kau sibuk sekali, pagi jadi juru masak. Sekarang musisi. Liu Yetu menggoda. Jangan pedulikan detail ini. Liu Yemong batuk kecil, malu. Bab 567. Apakah karena tanah ini? Ho. Dia menarik napas dalam, meniup ke lubang seruling, sementara jari kikuknya naik turun, membuat suara berubah. Oh. Gadis itu menutup mulut, tertawa diam, menyadari tiupannya masih lebih buruk. Sepertinya agak sulit. Liu Yimeng terengah, hampir tersedak setelah sekali tiup. Aku tidak bisa bermain seruling. Liu Yizhu menggeleng. Sofeng, kau bisa? Mata Liu Yimeng bersinar. Aku juga tidak, meski membuatnya, aku tidak bisa meniup. Sofeng mengangkat bahu dengan senyum pasrah. Liu Yimeng terkejut, lalu bertanya, jadi untuk apa kita membuatnya? Uhuk, hanya untuk hiburan. Sofeng menjelaskan singkat. Benar, cocok untuk mengisi waktu. Liu Yimeng menghela. Hahaha. Sofeng tertawa lepas, membuat seruling hanyalah keinginan sesaat saat berlatih ukir tulang. Jadi ia coba dengan tulang rusuk buaya. Aku masak malam, kalian pelajari cara meniup lalu ajari aku. Liu Yimeng melambaikan tangan lalu ke dapur. Baik. Yun Han tersenyum, terus memegang seruling. Gadis itu mencoba meniup, menutup lubang dengan jari untuk mengubah nada. Oh. Di rumah kayu terdengar suara seruling terputus, kadang pas, kadang tak berirama. Waktu berlalu cepat, lebih dari 10 hari lewat. Hari ini panas sekali, ini masih musim semi? Liu Yimeng mengipas diri dengan kerah baju. Matahari terik, seganas saat tiba, padahal masih musim semi. 2 hari ini jauh lebih panas. Sofeng mengusap keringat, hari ini ia pergi ke hutan dengan Liu Yimeng mencari ramuan.
Lain kali pakai topi lebar. NK Box. Sofeng tersenyum, ia tak peduli kulit gelap, hanya hindari terbakar. Ya, mari buat lebih banyak topi, kita ada 4. Liu Yimeng menyarankan. Boleh, malam ini. Sofeng setuju, membuat topi tak sulit, hanya butuh waktu. Ajari aku, biar aku buat sendiri. Liu Yizu mengangkat tangan. Tidak masalah. Sofeng tersenyum, Liu Yimeng selalu suka hal kecil begini. Sofeng, ramuan apa yang kurang? Liu Yimeng bertanya. Ingin cari fuling, tapi belum ada, kita kembali. Sofeng melihat tanaman, sulit menemukannya musim ini. Baik, mari kembali. Liu Yimeng berjalan duluan dengan keranjang bambu. Tempat itu sekitar 1 jam dari perkemahan, dekat hulu sungai. Setelah lebih 1 jam, mereka kembali selamat, sudah awal sore. Kalian kembali. Yunhan menyisir bulu Maoqiu dengan sisir kayu, menoleh saat melihat mereka masuk. Sisir itu dibuat Sofeng dari duri tajam, cocok untuk Maoqiu. Kami kembali. Sofeng tersenyum. Aku rebus air mint, cepat minum untuk segar. Yunhan lembut mendesak. Panas sekali, keringat penuh, cepat bersihkan. Yunhan memberi handuk. Ya, seperti saat baru sampai pulau. Sofeng mengelap wajah, cuaca ini berat. Pulau Suanmon beriklim aneh, musim dingin lewat tanpa semi, kini semi serasa panas. Yunhan menghela. Benar, setengah bulan tanpa hujan. Sofeng menghela, hujan pasti membantu. Ngomong hujan, aku belum siram kebun. Yunhan teringat. Biar aku. Sofeng minum air mint, menggulung lengan. Sofeng, aku bantu. Yunhan berkata. Kalau begitu pakai topi, hati-hati terbakar. Sofeng mengingatkan, lalu keluar. Di kebun, rumput yang ditanam lebih setengah bulan lalu tumbuh lebat, tapi tampak berbeda. Sofeng melepas sandal jerami, menggulung celana, masuk sungai kecil, Yunhan ikut. Baik. Yunhan melangkah hati-hati, kakinya baru sembuh. Tumbuh bagus. Sofeng berkata. Sofeng, kau tak merasa rumput itu aneh? Yunhan bertanya pelan. Aneh bagaimana? Sofeng terkejut. Tidak mirip rumput anjing, malah mirip millet. Yunhan berbisik. Mungkin mutasi. Sofeng menjawab. Mutasi? Kenapa tiba-tiba? Yunhan ragu. Mungkin karena tanah ini. Liu Yizu datang membantu. Kenapa kau bilang begitu? Yunhan bertanya. Karena tanaman di sini tumbuh cepat, talas, kacang pasir, dan cana India juga begitu. Liu Yizu menjelaskan, melirik Sofeng. Mungkin tanah ini kaya mineral dan nutrisi. Sofeng berbohong tenang. Bab 568, mari gali kolam renang. Apakah ini benar-benar Xiaomi? Fan Han membungkuk, membelai rumput ekor rubah. Terlihat mirip, tapi kita harus menunggu sampai tumbuh kebijaksanaan untuk yakin. Liu Yetu ragu. Dia pernah melihat Xiaomi, rumput tampak serupa tetapi sedikit berbeda pada lebar dan urat daun. Nanti kita tahu, untuk sekarang sirami dulu. Sop Hong tersenyum pahit, mengalihkan topik. Ya, sirami lalu cepat kembali. Fan Han menjawab riang. Ia membungkuk, mengambil kendi tanah liat dan menyiram kebun. Oh, mata air ini begitu sejuk dan menyenangkan. Liu Yemong, memakai celana kain pendek, menggigil dan berseru. Aku benar-benar ingin berendam dan meniup gelembung. Selesaikan penyiraman dulu, nanti kau bisa bermain sepuasnya. Liu Yetu mengingatkan. Mengerti? Liu Yemong manyun, membantu dengan kendi. Mereka berempat bekerja sama, kurang dari 15 menit seluruh kebun tersiram, tanah pucat berubah coklat lembab. Ayo kembali. Fan Han naik ke tepi. Kalian duluan, aku ingin berendam sebentar untuk mendingin. Liu Yemong duduk, air mencapai dadanya. Dangkal sekali, kau harus berbaring untuk menutupi tubuh. Fan Han tersenyum. Hanya setengah berbaring, sungai kecil terlalu kecil, berenang mustahil.
Liu Yemong berkata pasrah. Kalau begitu mari gali kolam renang. Sop Hong menyeringai. Sop Hong, menggali membuang waktu. Van Han mengerutkan alis. Tapi kita tidak ada yang lain dilakukan. Sop Hong tertawa. Benar, sepertinya begitu. Van Han menyentuh dagunya, tersenyum pahit. Masih musim semi sudah panas, nanti musim panas lebih parah, lalu musim gugur, iklim pulau tetap sama. Sop Hong berkata lembut. Masuk akal, mari kita gali. Van Han setuju, dalam panas ini hanya berenang yang bisa meredakan. Biur. Gali di mana? Liu Yemong berdiri. Di samping sungai kecil, lebih mudah mengalirkan air. Sop Hong menunjuk lahan kosong dekat hulu, tempat kelinci kadang melompat. Baik, mari lakukan, apa tugas? Liu Yemong bertanya bersemangat. Van Han dan Ye Tu campur semen, Yemong dengan tenaga bawa batu, aku menggali. Sop Hong membagi tugas. Tidak masalah. Liu Yemong pergi mencari batu. Liu Yetu dan gadis itu mulai mencampur semen, menambahkan abu. Sop Hong merencanakan kolam persegi panjang 7-8 meter, lebar 5-6 meter, kedalaman 1,5, proyek besar. Kolam ini butuh banyak semen, kan? Liu Yetu bertanya sambil membawa abu. Tidak buru-buru, semen bisa dibuat bertahap. Sop Hong menjawab tenang. Baik. Dia mengangguk dan lanjut bekerja. Sop Hong melempar tongkat, mengambil sekop insinyur dan menggali. Krek-krek. Tanah digali dan ditumpuk. Kecepatannya cepat, setengah jam dia menggali lubang 1 meter panjang 1 meter dalam. Benar-benar panas. Dia berhenti mengusap keringat. NK Box. Sop Hong, ini. Van Han datang dengan panci besi. Minum air. Terima kasih. Sop Hong naik, mengusap keringat, menerima cangkir. Bam. Van Han menuang air mint, melihatnya minum, lalu menuang lagi. Mengapa tidak bangun tenda teduh dulu? Van Han bertanya. Ingatkan bagus, aku lupa. Sop Hong tersenyum pahit. Dia mengusap keringat, mengambil kapak, pergi ke hutan. Setengah jam kemudian dia membawa 6 batang kayu diameter 10 cm, menegakkannya sebagai tiang. Setelah istirahat, dia menggali lubang di sudut kolam, setengah meter dalam, ditambah 2 di sisi, untuk menancapkan tiang. Kayu dipasang, celah diisi batu, semen nanti mengikat. Tiang setinggi 1,7 hingga 1,8 meter, pas untuk rangka. Sop Hong berpikir, pergi ke gudang, membawa lebih banyak kayu. Sekitar pukul 5 sore, kerangka kayu terpasang, hanya atap kurang. Dia berencana menutup dengan ranting dan jerami, lalu biarkan sulur tumbuh. Sop Hong, semen batch pertama siap, dipakai sekarang? Liu Yetu memanggil. Ya, pasang tiang dulu. Sop Hong menjawab. Oke. Dia membawa kendi, menuang di sekitar tiang, menusuk dengan tongkat agar semen meresap. Sop Hong menatap langit, matahari sudah ke barat, sebentar lagi malam. Udara lebih sejuk, dia mengambil ranting dan jerami. Mulai menutup atap, menyiapkan tanah untuk digali esok. Bab 569, kita tukar? Malam masih sejuk. Liu Yemong bersandar di jendela, rambut pendeknya tertiup angin. Kita bisa makan malam sekarang. Van Han membawa panci besi dan kendi tanah liat ke meja kayu, aroma daging menyebar ke udara. Liu Yetu membantu menyiapkan mangkuk dan sumpit, menyendok sup dengan sendok kayu. Di meja, cahaya getah berkilau, 4 orang duduk bersama makan. Sop Hong, bagaimana mulai membuat topi lebar? Liu Yemong bertanya bersemangat. Pertama, olah bambu jadi lembaran tipis. Sop Hong memegang pisau militer, menunjukkan langkah demi langkah. Liu Yetu juga memakai kapak, keduanya memutuskan membuat topi sendiri. Hati-hati, jangan sampai terluka. Sop Hong mengingatkan. Dia dan Van Han hanya menonton, karena pisau tulang lain tumpul untuk bambu. Kelihatan mudah, tapi sulit. Liu Yemong bergumam. Lebih 10 menit berlalu, ia hanya punya 7 atau 8 bilah, jelas tidak cukup.
Semangat. Sop-hong tersenyum. Ya, akan coba. Liu Ye mau menjawab polos. Lebih sejam kemudian, saudari itu selesai dan mulai menenun. Topi punya 3 lapisan, pertama tenun jaring bambu silang. Sop-hong membimbing lagi. Topi punya 3 lapisan, 2 jaring bambu, tengahnya tahan air, biasanya dari kertas minyak atau daun bambu. Ini sulit. Liu Yemong menggigit bibir, melihat tangan cepat Sop-hong. Sekarang coba. Dia menyerahkan setengah jadi. Kakak, sederhana, aku ajari. Fan Han tersenyum. Baik. Liu Ye tu mencoba. Sop-hong, aku belum bisa. Liu Ye mau melihat bambu kusut, meminta bantuan. Aku tunjukkan lagi, lebih lambat. Sop-hong berkata lembut. Oh, begitu, aku mengerti. Matanya berkilau penuh fokus. Dia mencoba lagi, kali ini berhasil, menambah bilah hingga lapisan pertama selesai. Liu Ye tu menenun setengah dan bertanya, apa yang kau bilang? Di sampingnya ada jaring lain yang dia buat, dan di tangan yang kedua. Kakak, cepat sekali. Liu Ye manyun, ingin menggoda tapi gagal. Dia buru-buru menenun lapisan kedua. Hampir sejam kemudian, keduanya selesai. Sop-hong, bagaimana? Liu Ye menunjukkan. Cukup baik, 8 dari 10. Sop-hong tersenyum, topinya oval. Dan aku? Liu Ye tu bertanya. 9. Dia memuji, topinya lebih bulat dan kuat. Kalah lagi. Liu Ye bergumam. Sekarang lapisan tahan air, tanpa kertas minyak atau daun bambu, gunakan daun pisang. Sop-hong memberikan daun. Bagaimana caranya? Dia bertanya. Dia menjawab, agar tidak turun, selipkan bilah bambu. Baik, aku coba. Liu Ye tu menjawab, mengikuti cara itu. Segera selesai lapisan ketiga, menekan untuk menahan daun. Bilah bambu lentur cocok untuk mengikat lapisan. Ini aku bisa. Liu Ye mau melanjutkan. Setengah jam kemudian, 2 topi baru jadi. Terlihat bagus. Dia mengelus topi. Ukurannya pas. Liu Ye tu mencoba, topi tetap kecuali gerakan keras. Kak, kita tukar? Liu Ye melirik topi ovalnya lalu topi bulat kakaknya. Tidak. Liu Ye tu menolak. Pelit. Liu Ye bergumam. Cukup, cepat cuci muka dan tidur. Sop-hong mengusap kepalanya. Ya, aku duluan. Fan Han menguap dan turun. Kalian juga, sudah larut. Sop-hong berkata pada keduanya. Baik. Liu Ye tu berdiri, menggantung topi, merapikan bambu, dan menyimpan sisa. Bab 570, membuka hadiah bulanan. Larut malam, suara berderak terdengar di kabin kayu bakar di tungku menyala. Aha! Sop-hong menguap, melirik ranjang besar tempat gadis itu tidur lelap, tangannya di luar kantong tidur. Dia bangkit pelan, memasukkan lengannya ke dalam. Apakah sudah waktunya? Dia bergumam, pikirannya berbunyi, check-in. Layar simulasi muncul, menampilkan hari pertama bulan. Ding! 30 hari check-in, hadiah bulanan didapat. 30 hari lagi. NK Box. Sop-hong menghela napas. Ini bulan ke-6, hari 180, artinya hampir setengah tahun. Dia menaruh lebih banyak kayu, menatap ranjang, bergumam, apa hadiahnya kali ini? Dia melepas sepatu dan pakaian, masuk ke kantong tidur. Ngo! Sop-hong? Fan Han berbalik, memeluknya dalam tidur. Tidur. Dia menepuk punggungnya, sambil memerintah, buka hadiah. Ding. Pengalaman tempur jarak dekat, menengah. Ding. Pengalaman investigasi alam liar, menengah. 3 suara sistem membuatnya terjaga. Lumayan. Dia bergumam, lalu memerintah, buka formula ramuan penguat indera. Ding. Formula sedang ditransmisikan.
Huhu. 10 menit kemudian, dia menghela napas, sakit kepala hilang, lalu memejamkan mata untuk mencerna. 10 menit lagi, dia membuka mata, senang. Hadiah berisi 4 formula, penciuman, pendengaran, penglihatan, dan perasa, dengan metode detail. Semuanya lembut, bertahan sebulan, tanpa efek samping. Tapi herbal ini sulit ditemukan. Dia kecewa. Kebanyakan langka, apalagi di Pulau Xuan Nguyet. Hanya bisa dikumpulkan pelan-pelan. Dia menghela napas. Dia ingin segera memperkuat para gadis, tapi harus bertahap. Buka pengalaman tempur. Sakit kepala datang lagi, tapi sebentar. Tidak banyak berubah. Dia memeriksa, selain teknik, tubuh sama. Dia tahu masih jauh dari ahli sejati. Hadiah terakhir, buka. Ding. Pengalaman investigasi ditransmisikan. Sakit singkat berlalu. Dibanding dasar, ini menambah pengetahuan, seperti melacak mangsa lewat bau. Aha. Dia menguap, kegembiraan pudar, kantuk kembali. Saatnya tidur. Dia tersenyum, memeluk gadis itu, tertidur. Pagi, sinar matahari cerah. Van Han di jendela berbisik, hari ini panas lagi. Van Han, pagi. Liu Ye mau mengucek mata. Selamat pagi. Van Han tersenyum pada doan-doan. Di mana Sop Hong dan kakakku? Liu Yemong menggaruk rambut, melihat ranjang kosong. Di bawah. Van Han menunjuk. Dia melihat, Sop Hong sedang mendirikan gubuk. Aha. Dia menguap, aku cuci muka lalu bantu, sarapan urusanmu. Sop Hong memindahkan tangga, menutup atap sebelum matahari terik. Sop Hong, pagi. Liu Ye mau melambaikan sikat dan handuk. Aku bantu setelah cuci muka. Dia pergi ke sungai. 10 menit kemudian, rambutnya basah, dia bertanya, apa yang harus kulakukan? Bawa ranting dan jerami itu. Dia menunjuk. Baik. Dia menjawab, membawanya. Setengah jam, udara panas. Sop Hong, cuci tangan lalu makan. Van Han memanggil. Dia turun, membersihkan rumput, berkata, Yemong, makan dulu. Baik. Dia meletakkan ranting, menepuk pakaian, mencuci tangan, kembali. Klak klak klak. Titik hitam muncul di langit, suara rotor makin keras, helikopter mendekat. Helikopter? Ada yang dieliminasi lagi? Liu Yemong terkejut, mengenali itu milik tim sutradara. Bab 571, Gangguan Sarapan. Klak klak klak. Helikopter perlahan mendekati kabin, kecepatannya melambat, ketinggian juga turun. Sop Hong bergegas ke pintu. Satu kaki kaku, suara baling-baling makin keras di telinganya. Sop Hong, helikopter sedang turun. Liu Yemeng berseru, melihatnya mendarat di tanah kosong. Apa yang terjadi? Liu Yetu juga keluar. Apakah itu kakak Tin Nguyet dan kakak Enam Din? Mata Van Han berkilau penuh harapan. Atau ada pengaturan kru acara? Liu Yetu berbisik. Mungkin kita juara pertama dan dijemput? Liu Yemeng menebak polos. Tidak mungkin, bertahan hidup 1 tahun wajib, baru setengah jalan. Sop Hong menggeleng. Mungkin Ngotin Nguyet dan T6 Din datang lagi. Klak klak klak. Helikopter mendarat mantap, kelinci dan rusa lari bersembunyi di bawah kabin. Sop Hong turun dengan 3 gadis, semua penasaran. Baling-baling melambat lalu berhenti. Kriit. Di bawah tatapan tegang, pintu terbuka dan sepasang kaki panjang dengan sepatu merah keluar. Akhirnya, seorang wanita berbicara bahasa Tiongkok terpatah saat muncul. Tingginya hampir 1,70 meter, kulit putih, pinggang ramping, dada bangga. Rambut pirang bergelombang, hidung tinggi, kacamata hitam, mata biru berkilau semangat. Orang asing? Keempatnya tertegun. Sop Hong? Kamu Sop Hong? Mata si pirang berbinar mendekat. Ana, tunggu. Orang lain turun. Ya,
Cepat. Anna menjawab. Kamera ini berat. Li Dudu mengeluh sambil memeluknya. Dia berdarah campuran, rambut hitam panjang, mata coklat. Staf kru? Sopong mengernyit. Klak klak klak. Helikopter terbang pergi. Ah! Kenapa mereka pergi? Liu Yemeng berseru. Tap tap tap. Anna maju, mengulurkan tangan. Halo, aku Anna, reporter. Halo. Sopong mengernyit tapi menjabat. Van Han manyun, kesal. Halo, aku Li Dudu, kamerawan sekaligus penerjemah. Li Dudu memperkenalkan diri sopan. Jadi kalian wartawan? Liu Yetu bertanya lembut. Halo. Dia juga menjabat. Halo, Liu Yemeng, kan? Anna memiringkan kepala. Halo. Box. Liu Yemeng menjawab bingung. Van Han, halo. Anna menawarkan lagi. Halo. Van Han menekan bibir dan menjabat. Bisa jelaskan? Sopong bertanya tenang. Bahasa Tiongkokku buruk, biar dia jelaskan. Anna berkata. Kami dari negara M, televisi Coleman. Li Dudu menjelaskan, kami ingin merekam film dokumenter tentang bertahan hidup di alam liar. Coleman? Tidak pernah dengar. Sopong mengernyit. Coleman? Yang terkenal itu? Liu Yetu terkejut. Ada Coleman lain? Li Dudu menjawab bangga. Sangat terkenal? Liu Yemeng bertanya. Ya, Coleman adalah televisi terbesar dan paling berwibawa di dunia. Liu Yetu menjelaskan. Aku juga tidak tahu. Van Han berkata pelan. Wajah Li Dudu menegang. Dokumenter ini untuk semua peserta? Sopong bertanya. Tidak, hanya kalian. Li Dudu menggeleng. Berapa lama syuting? Makan di mana? Sopong bertanya. 14 hari, kami bawa tenda, makanan kaleng, ransum kering, tidak mengganggu. Li Dudu menjawab. Tidak, sudah mengganggu. Sopong menggeleng. Membuat sarapan kami dingin. Dia tersenyum miring lalu naik. Van Han menahan tawa. Ayo makan. Dia mengikuti. Kruuk. Perut Liu Yemeng berbunyi, dia dan kakaknya masuk, meninggalkan Anna dan Li Dudu tertegun. Bab 572, Nakal Sopong. Bagaimana sekarang? Li Dudu mengangkat kamera berat, berusaha bertanya. Ayo, kita naik ke atas untuk melihat. Anna mengangkat hidung, hati-hati memegang pegangan saat naik. Tunggu sebentar untukku. Li Dudu melirik tas tahan air di kakinya, ragu lalu ikut naik. Di ruang kontrol, Ngotin Nguyet dan yang lain berdiskusi. Guru Ha, ini pengaturan baru yang Anda sebutkan? Ngotin Nguyet menoleh bertanya. Ini sepertinya tidak adil untuk kompetisi. Fuong Lam berbisik. Hamin menjelaskan ke kamera, membawa makanan tidak diperbolehkan keluar dari jangkauan pengambilan gambar drone. Jadi kali ini Sop Hong dan kelompoknya tidak mendapat kompensasi? Ngotin Nguyet mengernyit dan bertanya. Tidak. Hamin menampilkan senyum malu tapi sopan. Bagi mereka, ini tampaknya bukan hal yang baik. Ngotin Nguyet berkata lembut, meragukan keadilan kontes. Yah, bagaimana mengatakannya? Hamin mengatupkan bibir, sulit menjawab. Tapi dampaknya tidak besar, bahkan bisa membantu Sop Hong dan kelompoknya mendapat simpati penonton asing. Fuong Lam melirik Hamin dan berkata pelan. Mengerti. Ngotin Nguyet mengangguk berpikir. Hamin menghela napas, menjadi pembawa acara-acara bertahan hidup semakin sulit. Krek. Tok tok tok. Pintu kayu didorong, Anna dan Li Dudu mengintip masuk. Bolehkah kami masuk? Li Dudu bertanya kikuk. Bukankah kalian sudah masuk? Sop Hong berkata tenang sambil memegang mangkuk porselen. Silakan makan, jangan pedulikan kami. Anna tersenyum, mengamati kabin sambil memberi isyarat pada Li Dudu untuk mulai merekam.
Abaikan mereka. Sop Hong mengambil sumpit dan makan. Baik. Van Han mengatupkan bibir, agak gugup, mengambil sumpit untuk mengambil daging. Jangan gugup, anggap saja mereka sebagai penonton. Sop Hong menepuk lembut punggung gadis itu. Ya, semua penonton. Van Han terkekeh, lebih santai. Rekam di sini, lalu di sana, juga di sudut itu. Anna menuntun Li Dudu mengelilingi kabin, memperkenalkan suasana. Rekam mereka makan, tangkap proses sarapan. Anna melambaikan tangan lagi. Kelak. Dia mencium, menelan ludah, terkejut ada makanan harum seperti itu di alam liar. Tuan So, bolehkah kami wawancara sebentar? Anna tersenyum profesional pada Sop Hong. Tidak. Sop Hong menolak langsung. Apa? Anna menelan pertanyaan yang disiapkan, jawabannya terlalu aneh. PFFT. Van Han hampir tertawa, buru-buru menutup mulut agar tidak konyol di depan kamera. Penonton langsung membanjiri layar dengan komentar. Haha, tertawa sekali, nakal Sop Hong muncul. Orang takut terkenal, babi takut gemuk, mungkin karena Sop Hong terlalu terkenal. Menurutku Anna dan Li Dudu tidak buruk, setidaknya enak dipandang. Ah, pria. Tuan So, mengapa Anda menolak wawancara seperti ini? Anna mengernyit bingung, setelah berkali-kali gagal hari ini. Beri aku alasan untuk bekerja sama. Sop Hong melirik Anna dan bertanya. Anna terdiam, lalu percaya diri berkata, karena aku cantik dan bertubuh bagus. Kamu tidak senang? Bukankah pria suka wanita cantik? Anna spontan berkata. Anna hendak melanjutkan, tapi dipotong. Tapi wanita cantik banyak, Van Han, Tuthu dan Yemong juga sangat cantik. Sop Hong tertawa dan berkedip pada 3 gadis itu. Saudari-saudari itu memerah, pertama kali mendengar pujian darinya, hati berdebar. Van Han semakin malu menunduk, diam-diam menarik lengan baju Sop Hong. Tuan So, maaf, kami hanya ingin bertanya beberapa hal, tidak akan lama. Li Dudu menghela napas, membiarkan Anna melanjutkan, wawancara ini pasti gagal. Tanyakan, apa pertanyaannya? Sop Hong menjawab, tahu kalau tidak, sarapan tidak akan tenang. Dia mengambil daging rebus, aromanya membuat Anna dan Li Dudu menelan ludah. Anna, tanyakan. Li Dudu menepuk bahunya. Ah, baik. Anna sadar kembali, bertanya, Tuan So, apakah Anda yakin bisa memenangkan juara pertama kali ini? Sop Hong menatap saudari-saudari itu, lalu dengan percaya diri berkata pada kamera, bukan hanya juara pertama, kami juga ingin juara kedua. Saudari-saudari itu saling berpandangan. Mata mereka penuh haru. Hah? Anna terkejut, tingkah lakunya hari ini tidak seperti reporter nomor 1. Karena aku sangat hebat. Sop Hong menahan tawa menjawab. Ya, aku juga berpikir begitu. Anna mengangguk setuju. Sebelum datang ke Pulau Huyen Nguyet, dia telah mempelajari semua peserta, termasuk yang tersisa, karena itu dia juga merasa Sop Hong paling mungkin menang. Anna hendak bertanya lagi, tapi Sop Hong mengangkat tangan, cukup untuk wawancara hari ini, kami masih ada urusan. Baik, kami akan kembali malam ini. Anna menarik napas dalam, menahan frustrasi, melambaikan tangan dan keluar dari kabin bersama Li Dudu. Bab 573, meminta bantuan Sop Hong? Hehe, Kakak Mong, kau juga tidak tahu, jika Sop Hong tidak menyambut mereka, dia sudah lama mengusir mereka. Van Han terkikik saat berkata, sambil menyendokkan 1 sendok besar daging untuk Sop Hong. Ah, benarkah? Liu Yemong berkedip dengan bulu mata panjang. Cepat makan, selama mereka tidak mengganggu kehidupan kita, biarkan saja. Sop Hong tertawa, mengusap kepala gadis itu. Ya, setelah makan aku masih ingin menggali kolam renang. Van Han berkata polos dengan pipi merah. Jadi begitu. Liu Yemong sadar. Tok tok tok. Anna dan Li Dudu turun, duduk di tangga berbisik. Anna, masih mau lanjut? Li Dudu berbicara dalam bahasa Mandarin. Tapi mereka sepertinya tidak banyak bekerja sama. Li Dudu menghela napas.
Pelan-pelan juga jadi, bagaimanapun kita sudah janji, tidak boleh memengaruhi kompetisi mereka. Anna mengikat rambutnya menjadi ekor kuda tinggi, tampak lebih dewasa. Dia berdiri dan berbisik, pasang kamera dulu, lalu dirikan tenda, setelah itu kita rencanakan sisanya. Kali ini tidak ada staf, semua tergantung pada mereka. Baik. Li Dudu mengeluarkan tripod dari tas tahan air, memasang dan mengarahkan kamera ke rumah kayu. Bagaimana mendirikan tenda ini? Anna mengeluarkannya, bingung. Kreet. Pintu terbuka, 4 orang dari kelompok Sopong turun dengan alat. Sopong melirik Anna dan Li Dudu, lalu pergi ke lubang, jongkok dan terus menggali kolam. Liu Yemong dengan topi lebar mencari batu di sungai, Liu Yetu dan gadis muda juga memakai topi lebar membuat semen, mengabaikan Anna dan Li Dudu. Harusnya lewat sini, lalu begini, tapi sepertinya salah. Anna melihat pekerjaan sibuk, memutuskan fokus pada tenda. Dia memegang rambut, menghela napas. Bagaimana sekarang? Haruskah minta bantuan Sopong? Tidak. Anna menggeleng tegas, mempelajari manual. Sepertinya mereka tidak bisa mendirikan tenda. Liu Yemong berbisik pada kakaknya. Liu Yetu mengaduk abu di lubang dan melirik. Kau yakin? Tentu, aku ahli tenda. Liu Yemong manyun sombong. Dia sering ikut klub panahan luar ruangan, berkemah itu biasa, mendirikan tenda mudah. Kak Mong, kau mau bantu? Fan Han bertanya pelan. Tidak, Sopong bilang biarkan mereka. Liu Yemong menggeleng angkuh. Melihat kondisi mereka, mungkin sampai malam belum selesai. Liu Yetu menatap Anna dan Li Dudu. Kalau begitu biarkan saja. Liu Yemong bergumam, terus mencari batu. Liu Yetu dan Fan Han saling tersenyum, menunduk kembali mengaduk abu. Benar-benar lucu. Sopong berhenti bekerja, melihat Anna dan Li Dudu, tenda sederhana pun tak bisa didirikan. Masih ikut wawancara luar ruangan. Dia tidak berniat membantu. Tugas utama lebih penting, cuaca panas, menyelesaikan kolam lebih prioritas. Krek-krek. Tanah dari lubang dilempar keluar, membentuk gundukan. Kenapa hari ini panas sekali? Bukankah baru masuk musim semi di Tiongkok? Anna bersembunyi di bawah atap, berkeringat. Tanpa tabir surya, aku tidak keluar. Li Dudu juga kesal. Wawancara ini tidak lancar. Masih ada air? Anna bertanya. Ya, tapi sedikit, hanya beberapa hari. Li Dudu menggeledah tasnya, selain kaleng dan bekal hanya ada beberapa botol air. Ini. Li Dudu memberinya 1. Gluk-gluk. Anna minum setengah botol. Hik. Dia menutup mulut, pipi merah, melirik sekitar, tak ada yang melihat. Tok tok tok. Fan Han membawa panci besi dari rumah kayu, berjalan ke Sopong dan berkata, Sopong, istirahat dulu, minum air mint. Baik. Sopong meletakkan sekop, mencuci tangan lalu minum air mint. Anna, bagaimana ini? Li Dudu melihat tenda berantakan, meragukan manual. Sebelumnya wawancara selalu ada staf, semuanya disiapkan, dia hanya wawancara. Gluk-gluk. Perut Li Dudu berbunyi. Sudah siang, saat makan siang. Anna, kau mau makan apa? Li Dudu tersenyum, mengeluarkan 2 kaleng, 1 daging sapi 1 kambing. Aku mau sapi. Anna berbisik. Ini. Li Dudu membuka kaleng dan memberikannya. Garpu mana? Anna memegang kaleng canggung. Anna, panitia Tiongkok tidak izinkan pisau dan garpu. Li Dudu mengingatkan. Tidak hanya pisau, bahkan kaleng kosong harus dibawa kembali. Kalau begitu patahkan ranting, aku lihat orang Tiongkok pakai itu. Anna ingat aturannya. Li Dudu berdiri, mematahkan 4 ranting, mencucinya di sungai. Ini. Dia menyerahkan 2 ke Anna. Bab 574, Sopong memanggilku. Baiklah. Anna mengatupkan bibirnya dengan pasrah, menoleh sekilas ke 4 orang yang bercanda dengan Sopong. Dia berbalik, mengambil sumpit menusuk kaleng, mencoba mengambil sepotong daging sapi, tetapi jatuh karena terlalu lembut.
Hois. Bibir Anna berkedut, dia menatap daging yang penuh pasir. Lalu pada beberapa potong kecil yang tersisa di kaleng, tiba-tiba merasa hidupnya suram. Hei Anna, mau kubuka satu kaleng lagi untukmu? Li Dudu bertanya dengan menyesal. Tidak perlu, aku tidak nafsu makan. Anna mengibaskan tangan, menghela napas, karena makanan sudah dibagi. Guk. Pintu kayu terbuka, Mao Chao berlari, menggigit daging itu, lalu masuk kembali ke rumah. Ini tidak melanggar aturan, kan? Li Dudu berbisik. Sepertinya tidak. Anna menjawab ragu, karena daging itu dimakan peliharaan Sop Hong. Sop Hong, Mao Chao memakan daging mereka. Van Han berbisik. Kalau begitu beri mereka daging yang dimasak. Sop Hong menjawab tenang. Baik. Van Han mengangguk, jadi tidak dianggap curang. Melihat mereka mendirikan tenda membuatku cemas, kenapa begitu canggung? Liu Yemong menggelengkan kepala. Mau pergi membimbing mereka? Sop Hong bertanya geli. Tunggu malam saja, mungkin sebentar lagi selesai. Liu Yemong menjawab polos. Kolam sudah digali sepertiga, sebelum malam 2/3 akan selesai. Van Han dan saudari Liu melanjutkan pekerjaan. Sop Hong, semen ini pasti cukup, kan? Van Han mencuci tangan dan bertanya lembut. Di dekatnya ada bola-bola abu-abu kecil, setengah jadi, hanya tambahkan air dan pasir untuk jadi semen. Sepertinya cukup, pakai dulu, kalau kurang kita buat lagi. Sop Hong menjawab sambil bekerja. Baik, kalau begitu aku akan masak malam. Van Han tersenyum, menepuk tangan lalu naik. Aku akan membantumu. Liu Yetu masuk ke gubuk, membawa ranting dan jerami untuk Sop Hong. Hewu. Liu Yemong meletakkan batu, duduk sambil memijat pinggang, lalu mengeluh, aduh, pinggangku. Mau kupijat malam ini? Sop Hong bertanya lembut. Baik. Liu Yemong langsung setuju, hatinya penuh harapan. Hari ini cukup, besok lanjut lagi. Sop Hong bertepuk tangan, turun dari tangga. Gubuk hampir selesai, sisanya bersama kolam bisa selesai besok. Mereka bertiga mencuci tangan di sungai, mengambil alat, lalu kembali ke gubuk. Apa yang ingin kau tanyakan? Sop Hong berdiri di tangga, menatap Anna yang keras kepala. Kami penasaran, Tuan So, dari siapa kau belajar bertahan hidup? Anna bertanya fasih dalam bahasa Mandarin, dengan Li Dudu menerjemahkan. Belajar sendiri, dengan sedikit bantuan dari Tuan Wang. Sop Hong tersenyum, menjawab sederhana. Ada pertanyaan lain? Dia bertanya. Ya, kalau menang juara pertama, uang itu akan kau gunakan untuk apa? Anna menekan. Aku sudah jawab sebelumnya, kamera merekamnya, lihat saja lagi. Sop Hong berkata tenang. Kalau begitu Tuan So? Anna terkejut, irama wawancaranya kacau. 2 pertanyaan sehari cukup, hari ini selesai. Sop Hong melambaikan tangan, naik ke atas, saudari Liu ikut. Baik. Anna merasa lega, artinya Sop Hong bersedia bekerja sama. Akhirnya ada kemajuan. Li Dudu menghela napas, menurunkan kamera. Dia melihat kekacauan di bawah gubuk dan berkata, tapi tenda kita masih belum berdiri. Coba lagi. Anna menghela napas, jongkok untuk mengatur kerangka. Kriat. Tap-tap. Ambil ini. Liu Yemong menyodorkan obor ke tangannya. Apa? Anna tertegun ketika tongkatnya diambil dan diganti obor. Di jendela, Liu Yetu menahan tawa. Saat pertama kali adiknya datang ke sini, dia juga tak tahu apa-apa. Sekarang malah mengajari orang lain. Nona Liu, kau ingin membantu kami mendirikan tenda? Anna bertanya kaget. Nona Liu benar-benar baik. Li Dudu berkata terharu. Tidak perlu berterima kasih. Liu Yemong memerah, berkata serius, Sop Hong yang memanggilku. Bukankah aku baru saja menyuruhnya turun? Sop Hong bersandar di jendela, kaget melihat Liu Yetu. Dia hanya enggan pergi. Liu Yemong mengungkapkan adiknya. Sop Hong tersenyum pahit, sadar dirinya jadi tameng. Baik.
Dalam 10 menit lebih, Liu Yemong sudah mendirikan tenda 2 orang. Sesederhana itu? Anna ternganga kaget, dia dan Li Dudu sibuk seharian. Sesederhana itu. Liu Yemong berdiri tegak, tersenyum lembut. Aku pergi. Dia menepuk tangan, berbalik, lalu mengingatkan, malam hari suhu turun, taburkan jerami agar hangat. Terima kasih. Anna mengucapkan terima kasih dengan sungguh-sungguh dalam bahasa Mandarin. Bab 575, membawa orang asing ke permainan mahjong. Uhuk, apakah aku menyuruhmu turun? Sop Hong tersenyum pada Liu Yemong. Itu, tidak perlu peduli detail kecil. Liu Yemong melambaikan tangan kikuk. Baiklah, cepat duduk dan makan malam. Fan Han tersenyum, meletakkan panci besi dan kendi keramik di meja kayu, aroma daging yang kuat membuat orang lapar. Liu Yetu mengambil mangkuk tanah liat dan sumpit dari rak, menyiapkan meja, lalu menyendok sup dengan sendok kayu. Fan Han mengambil mangkuk lain, menyendok 2 centong daging, lalu sedikit lagi, bertanya, Sop Hong, cukupkah ini? Cukup. Sop Hong tersenyum sambil berkerut. Kalau begitu aku akan membawanya, sebagai balasan atas kebaikan Mau Chao. Jelas Fan Han. Pergilah. Sop Hong tertawa, gadis baik itu tidak pandai cari alasan. Di bawah rumah kayu, dalam tenda, Li Dudu mengendus bau, menelan ludah, harum sekali. Tenda punya 2 lapis, luar jaring nyamuk, dalam kain anti air dengan resleting. Anna melihat kaleng daging sapi, tiba-tiba terasa hambar, dingin dan lengket. Kriat. Langkah. Fan Han membuka pintu dengan obor, memanggil lembut, Nona Anna. Resleting. Pintu tenda terbuka, Anna dan Li Dudu mengintip penasaran. Ini untuk kalian. Fan Han menyerahkan mangkuk, tersenyum, Mau Chao siang tadi makan daging kalian, ini sedikit tanda terima kasih. Ah, sebenarnya tidak perlu, daging sapi itu jatuh ke tanah, tidak bisa dimakan. Mata biru Anna berkilat aneh. Makan berarti makan. Fan Han menegaskan, menaruh mangkuk di depan tenda. Aku ingin memberi makanan kaleng, tapi itu melanggar aturan, jadi. Kata Anna kikuk. Ia cepat bertanya, Fan Han, nanti bolehkah kami merekam kehidupan malam kalian? Kurasa bisa. Fan Han berpikir lalu mengangguk. Bagus, terima kasih. Anna bersemangat, karena dokumenter harus direkam sendiri. Sama-sama. Fan Han tersenyum lalu kembali. Li Dudu mengembungkan pipi, Anna, harum sekali, enak sekali. Astaga, kau makan sendiri tanpa menungguku. Anna berseru, cepat mengambil sumpit untuk mencicipi. Lezat, harum sekali. Bagaimana bisa masak enak begini di alam liar? Jauh lebih enak daripada daging kambing kaleng. Sisakan 1 potong untukku. Mereka tampak berebut. Liu Yemong mengintip dari jendela. Apakah dagingnya terlalu sedikit? Fan Han berkata lembut. Mereka punya makanan kaleng dan kering, jangan khawatir. Tapi kau, makanlah lebih banyak. Sop Hong menuangkan daging ke mangkuknya. Setengah jam kemudian, 4 orang selesai makan, duduk mengelilingi meja kayu, masing-masing dengan teh daun pinus panas, juga camilan, daging kering dan rumput laut. Gesrek-gesrek. Ubin mahjong keramik berbunyi, mereka mulai bermain. Bang-bang. Tuan So, bolehkah kami merekam? Anna memanggil dari luar. Masuklah. Jawab Sop Hong. Kriat. Tok-tok. Pintu terbuka, Anna dan Li Dudu masuk dengan sepatu hak tinggi, membawa kamera dan tripod. Liu Yemong melirik, lalu kembali ke Ubin. Anna melangkah ringan dengan sepatu merah, berdiri di belakang Sop Hong, penasaran. Sop Hong melirik sepatu merah itu, berkerut, termenung. Apa yang kau lihat? Tanya Fan Han. Uhuk, tidak ada. Jawab Sop Hong serius. Sop Hong, giliranmu. Ingatkan Liu Yetu. Baik. Sop Hong menyentuh Ubin, lalu memainkan 3 wan. Pung. Fan Han tersenyum,
mengambil ubin itu, lalu memainkan satu bambu. 1 jam kemudian, bahkan Hu-3 direbut Sop Hong. Kau menang lagi. Liu Yemong berteriak. Aku ingin kalah, tapi keahlianku tidak membiarkan. Sop Hong menyeringai. Tidak, ganti pemain. Usul Liu Yemong. Ganti siapa? Tanya Fan Han. Mungkin Ana atau Li Dudu, ajari mereka. Liu Yemong menoleh kedua orang itu. Ah, membiarkan orang asing main mahjong? Bulu mata Fan Han bergetar, terdengar seru, bisakah mereka? Sop Hong mengangkat bahu. Baik, siapa mau coba? Kalau begitu Ana, duduklah. Ia memberi tempat. Tapi aku tidak bisa main. Ana bingung, setelah 1 jam masih tak mengerti permainan yang disebut mahjong. Tidak apa-apa, aku ajari, sangat mudah. Sop Hong tersenyum. Pertama, cuci ubin, balik semua, kocok, lalu. Susun lagi. Ia menjelaskan sabar. Ana menoleh pada Li Dudu minta bantuan, banyak kata asing baginya. Maksudnya? Ucap Li Dudu menerjemah. Oh, begitu. Ana tersadar, meniru 3 gadis menyusun ubin. Bab 576, orang tua datang ke pintu. Larut malam, angin sepoi melintas hutan. Di dalam rumah kayu, Fan Han dan yang lain bermain mahjong, sudah putaran keempat malam ini. Mainkan ini, 3 bambu. Sop Hong mengetuk, menghentikan Ana yang akan buang 2 karakter, lalu meletakkan 3 bambu. Aduh, sakit. Ana manyun, tangannya memerah. Uhuk, maaf. Sop Hong mengangkat tangan canggung, tak bisa kendalikan tenaga. Pung. Liu Yemong tertawa, mengambil ubin lalu buang 7 karakter. Setelah itu aku main apa? Ana bertanya. Belum giliranmu. Sop Hong mengingatkan. Baik. Ana diam, mata birunya menyapu ubin. Ibunya orang Tionghoa, setelah menikah dengan ayahnya ia menetap di luar negeri. Mandarin Dudu diajari ibunya. Oke. Ana mengambil ubin, disembunyikan di telapak, melirik 3 gadis lalu menunjukkannya. Tak perlu tegang begitu, kami tidak akan memakanmu. Liu Yemong tertawa. Sop Hong melirik ubin Ana dan berkata pelan, 6 karakter? Jangan buang. Jangan buang? Baiklah. Ana terkejut lalu mengembalikannya. 8 bambu. Liu Yemong tertawa, membuang ubin. Mereka mengelilingi meja, bermain tanpa henti. Di bawah bimbingan Sop Hong, Ana dan Dudu perlahan belajar. Mahjong. Sop Hong tersenyum, membalik ubin Ana. Lagi mahjong. Liu Yemong tersenyum. Jadi begitu caranya. Ana samar-samar ingat aturan, menang di tangan pertama, merasa senang. Baik, biar aku coba. Ana mengangguk mantap, semangat bersaing muncul, merasa bisa menang tanpa bantuan. Hai, kali ini aku pasti menang. Liu Yemong bergumam. Cuma segitu tekadmu? Liu Yetu menegur adiknya, kesal merayakan lawan pemula. Liu Yetu menutup bibir, mahjong bukan keahliannya. Mereka berempat selesai lalu mulai putaran lain. Setengah jam kemudian, tanpa kejutan, Ana kalah dan Liu Yemong menang. Sepertinya tak sesederhana yang kukira. Ana menghela napas. NK Box. Kau baru belajar, kala itu wajar, beberapa kali lagi kau akan terbiasa. Fan Han menenangkannya. Liu Yetu tersenyum kecut, kata-kata itu terdengar pahit. Lanjutkan. Liu Yemong mendesak, ingin menang. Baik. Ana mengangguk, bermain lagi. Klang. Di dapur, kayu terbakar, percikan api beterbangan, Sop Hong menambah kayu, api menyala besar. Dudu menguap, menonton di samping, mengantuk. Tahan, aku hampir menang. Ana berkata tanpa menoleh, menyusun ubin rapi. Di siaran langsung, penonton banjiri komentar. Dia menyeret mereka. Mahjong luas, sekali masuk, tidur jadi sejarah.
Apakah mahjong menyenangkan? Antara mahjong dan pacar, aku pilih mahjong. Monster di depan kita, bukan serigala. Main saja, aku masih kuat. Dudu tersenyum, menyesuaikan kamera. Minumlah teh hangat. Sop Hong melihatnya, mengambil cangkir bambu, mencucinya, menuang teh dan memberikannya. Terima kasih. Dudu berkata cepat. Ada apa? Sop Hong bertanya. Mungkin sensitif, kau boleh tidak menjawab. Anna berpikir lalu bicara. Katakan, aku penasaran. Sop Hong menjawab. Anna tahu Sop Hong dan Van Han yatim piatu, jadi pertanyaan itu penting. Saudari Liu dan Van Han berhenti, semua diam. Dudu gugup, tak menyangka pertanyaan itu. Sop Hong memegang cangkir, mengernyit dan berkata, tak pernah terpikir. Jika orang tuamu datang, apa yang akan kau lakukan? Anna bertanya. Aku tidak tahu, aku tidak punya orang tua. Sop Hong menarik napas dalam, memeluk Van Han dan berbisik, sekarang aku hanya punya Van Han. Aku juga, aku hanya punya Sop Hong. Mata Van Han memerah, ia memeluk pinggangnya, menundukkan kepala. Ya, aku ada di sini. Sop Hong menepuk kepalanya lembut. Maaf, salahku. Anna meminta maaf. Tetap harus dihadapi. Sop Hong menghela napas, jika hari itu datang, bagaimana menghadapinya? Saat ini, tak ada jalan. Kalau begitu kami tidak ganggu lagi. Anna berdiri, bicara pelan. Ya? Sop Hong mengangguk. Anna cepat pergi bersama Dudu membawa kamera. Yemong, bukankah kau mau cuci muka? Ayo. Liu Yetu mendorong adiknya. Ah. Oh, ya. Liu Yemong sadar, mengambil sikat dan handuk, mengikuti kakaknya. Sop Hong melihat mereka pergi, bergumam, mereka pengertian. Baik, tak. Perlu menangis. Sop Hong mengelus kepala Van Han. Benarkah? Biar ku peluk lebih lama. Van Han manja. Peluklah sesukamu. Sop Hong tertawa. Bab 577. Apakah terlalu banyak itu tidak nyaman? Van Han melepaskan tangan, mengangkat kepala dari dada Sop Hong, hidungnya agak tersumbat. Mata gadis itu merah, air mata masih tersisa di sudut, jelas dia baru saja menangis. Tidak berpelukan lagi. Sop Hong dengan lembut menghapus air matanya dan mengusap kelopak matanya yang bengkak agar tenang. Tidak berpelukan. Wajah cantik Van Han memerah, pandangannya menghindar, agak malu. Tenanglah, apapun yang terjadi, seumur hidup ini kau tidak bisa meninggalkanku. Sop Hong berbicara dengan sungguh-sungguh. Kau tidak tahu cara membujuk. Van Han manyung kesal, tetapi matanya penuh kegembiraan. 140. Tidak, meski kau menikah nanti, aku tetap ingin berada di sisimu. Van Han menirukan kata-kata Zen dengan manyun. Itu masih bisa diterima. Sop Hong tersenyum, bahkan jika menikah, apakah pengantinnya bisa orang lain? Van Han terdiam, lalu wajahnya muram, bertanya pelan. Sop Hong, jika, aku bilang jika, saat orang tua kita datang, apa yang harus kita lakukan? Kita bicarakan nanti, setidaknya dulu tanyakan kenapa mereka meninggalkan kita. Sop Hong menarik napas dalam dan menjawab tenang. Ya, aku mengerti. Van Han menutup mulutnya dengan tangan dan mengangguk tegas. Baiklah, rapikan, cuci muka lalu tidur. Sop Hong tertawa, kembali mengusap rambutnya, gerakan itu sudah jadi kebiasaan alami. Baik. Van Han mengangguk patuh, berdiri, menepuk selimut, lalu membawa barang cuci turun. Di bawah rumah kayu, kakak beradik Liu selesai mencuci, bersandar di pegangan tangga, mengobrol dengan Anna. Belum mengantuk? Liu Yetu memandang kabin dan menjawab pelan. Ngomong-ngomong, aku penasaran, berapa banyak peserta yang tersisa di pulau? Liu Yemeng bertanya lirih. Itu tidak bisa kukatakan. Anna tampak kesulitan, menyatukan jemari dan menggoyangkannya. Ah, aku mengerti. Mata gelap Liu Yemeng berbinar, dia merentangkan 10 jari, menyiratkan 10 tim tersisa.
dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Benar? Tadi kau bilang popularitas kita sudah melewati 80 juta?" "Ya, sekarang kita peringkat pertama." Anna tersenyum, jumlah penonton itu mengejutkan, bahkan lebih besar dari populasi beberapa negara kecil. 80 juta? Jika masing-masing memberi kita satu koin, bukankah itu 80 juta? Liu Ye Meng bergumam. "Apa yang kau pikirkan? Hanya melihat uang?" Liu Ye Tu menegur pelan. "Hehe, aku teringat ibu." Liu Ye Meng bercanda sambil tertawa. "Ya, kita akan menang." Liu Ye Meng mengangguk serius. Kreat. Pintu terbuka, Fan Han turun membawa barang cuci. "Kakak Meng, Kakak Tu, kalian sudah cuci muka?" Fan Han bertanya sambil tersenyum. "Ya, baru selesai, kami naik dulu." Liu Ye Tu berkata lembut, mengangguk pada Anna lalu naik. "Fan Han, maaf, aku tidak seharusnya bertanya begitu." NK Box. Anna meminta maaf dengan tulus. "Itu baik-baik saja." Anna menghela napas lega. "Baiklah." Anna mengangkat tangan seakan ingin bicara tapi berhenti. "Ada apa?" Fan Han bertanya penasaran. "Aku ingin mandi." Anna berkata malu-malu. "Baik, silakan." Anna menghembuskan napas, dia sudah mempelajari video sebelumnya. Cukup masukkan batu panas ke air untuk mendapatkan air hangat. "Itu bagus." Fan Han berjongkok di tepi sungai kecil mencuci muka. Anna menoleh pada Li Dudu yang tertidur di tenda, ragu sebentar, lalu tidak membangunkannya, berbalik menyiapkan air mandi. "Ngoh." Li Dudu mengucek mata dengan tangan, berguling, lalu tidur lagi. Ah. Bab 578, tidur di satu ranjang. "Benarkah?" Wajah Liu Yemng berseri gembira. "Liu Yemng, apa yang kau pikirkan?" Liu Yetu berkata dengan marah. "Tidak ada." Liu Yemng tertawa, mengusir pikiran tidak realistis, seorang gadis harus lebih berhati-hati. Espong tertawa, melirik Liu Yemng, lalu dengan hati-hati memijat punggung Liu Yetu. 10 jarinya cekatan menekan titik akupuntur. Liu Yetu menggigit bibirnya, menyembunyikan wajah memerah di balik rambut panjangnya. "Santai sedikit." Espong menepuk bahunya, mengingatkan. Kalau tubuh tegang terus tidak ada gunanya. "Baiklah." Liu Yetu menjawab manja. Setelah lebih dari 10 menit. "Sudah cukup." Espong menarik tangannya, turun dari ranjang. "Terima kasih." Liu Yetu bangkit, menggerakkan badan, lalu mengenakan pakaian. "Sekarang giliranku, Espong, kau mau istirahat dulu?" Liu Yemng naik ke ranjang, sambil bicara melepas pakaian. "Hehe, baik." Liu Yemng berbaring tengkurap, berbalik badan. Aha. Fan Han di ranjang besar tak kuasa menguap, bulu matanya yang panjang bergetar, matanya hampir terpejam. "Fan Han, tidurlah dulu." Espong berkata lembut. "Hom." Fan Han menjawab polos, matanya setengah terpejam perlahan menutup. Aha. Liu Yetu duduk di samping adiknya juga ikut menguap, menatap Espong yang dengan hati-hati memijat punggungnya. Aha. Ia kembali menguap, lalu tanpa sadar memejamkan mata, berbaring di samping adiknya, sebentar kemudian suara napas teratur terdengar. Sekitar 20 menit kemudian, Espong berhenti. Ah, baik. Liu Yemng belum puas tapi tetap bangkit, mengenakan pakaiannya. Melihat kedua saudari tidur lelap, ia berbisik, mereka sudah tertidur. "Jadi, kau mau tidur denganku malam ini?" Liu Yemng menggoda. "Bukannya kita pernah tidur bersama sebelumnya?" Espong tertawa, meliriknya. "Itu benar." Liu Yemng terkikik, membereskan ranjang. Ia membentangkan kantong tidur menjadi selimut, agar tidak perlu berdesakan, menghindari canggung saat pagi. Setelah lebih dari 10 menit, ia selesai cuci muka, kembali, menyelimuti kedua saudari, lalu naik ke ranjang lain. "Kau harus tetap rasional, jangan macam-macam." Liu Yemng mengingatkan. "Aku tahu, tenanglah tidur." Espong menghela napas, berbaring di sampingnya,
menatap gadis yang tidur di seberang, lalu memejamkan mata. Liu Yemeng diam-diam meliriknya, melihat seolah ia sudah tidur, ia menghela napas lega, namun di dalam hatinya ada perasaan aneh. Aku memikirkan apa sih? Ia bergumam, lalu tak lama tertidur. Keesokan paginya, sinar matahari cerah menandakan hari yang panas. Aha! Fan Han menguap, membuka mata, tangan mungilnya meraba, ada yang terasa aneh, bahkan baunya pun berbeda. Fan Han terkejut. Es Pohong masih berbaring di tepi ranjang, sekali berguling bisa jatuh. Di sisi luar, Liu Yemeng tidur telentang dengan tangan terbuka lebar, tertidur pulas. Haha. Fan Han tak kuasa tertawa, merasa lega. Ia berbalik, mengambil sikat gigi dan handuk, membawa panci besi, turun ke sungai kecil. Aha. Di dalam tenda bawah rumah kayu, Elie Dudu juga membuka mata, menggaruk rambut kusutnya, duduk bengong, lalu ingat ia berada di Pulau Huinwit. Benar-benar belum terbiasa. Ia menguap, bergumam. Ngo? Anna membalikkan badan, bergumam. Elie Dudu mendorongnya pelan, berkata lembut, Anna, bangun, kita masih harus merekam dokumenter. Ngo, biarkan aku tidur lagi. Suara Anna terdengar lirih, wajahnya terbenam di jerami. Astaga! Elie Dudu menggeleng tak berdaya. Beberapa saat kemudian, Anna mengusap wajah, duduk dengan malas, bergumam, gatal, masih mengantuk. Aku tahu. Anna memaksa diri bangun, menggaruk rambut berantakan, membiarkan Elie Dudu menariknya keluar. Selamat pagi. Fan Han, yang sedang mencuci muka di sungai kecil, tersenyum menyapa mereka. Selamat pagi. Anna dan Elie Dudu menjawab bersamaan. Tadi malam tidur nyenyak? Fan Han bertanya lembut. Lumayan. Anna tersenyum. Sebenarnya ia tidak tidur. Nyenyak, punggungnya sakit karena ranjang keras. Baguslah. Fan Han tersenyum cerah, melambaikan tangan lalu naik. Aduh pinggangku, malam ini harus tambah lebih banyak jerami. Anna mengusap pinggang, menatap gadis itu, lalu berjalan ke sungai. Sakit sekali? Kenapa aku tidak merasakannya? Elie Dudu bertanya khawatir. Anna terdiam, karena semalam ia langsung tidur pula setelah mencuci muka, dan pagi ini tetap segar. Mereka berdua duduk di tepi sungai, mencuci muka dengan air dingin. Air dingin pagi hari membuat mereka segar. Anna, kita tidak membawa sikat gigi atau sabun muka. Elie Dudu berkata sambil mencuci rambut panjangnya. Aku lihat di video, mereka pakai arang untuk menggosok gigi. Kata Anna. Kita coba? Tanya Elie Dudu. Ia mencari arang, menumbuknya dengan batu hingga jadi bubuk. Bab 579, anak kecil hanya membuat pilihan. Bagaimana? Anna bertanya penasaran. Ba. Li Dudu mengunyah bubuk arang, mengernitkan hidung mungil, dan bergumam, seperti mengunyah krim, tidak enak, tapi pasti terasa bersih. Biar aku coba. Anna mengambil ranting, mencelupkan bubuk arang, dan menggosok gigi seperti biasa. Kletak-kletak. Li Dudu meneguk air mata air, berkumur beberapa kali, langsung merasa segar. Sangat bersih. Anna mendekat, mengamati, dan berseru. Ia juga meludahkan bubuk arang, berkumur dengan air mata air berkali-kali. Hari ini keduanya tanpa riasan, kulit halus dan berseri, tetap cantik. Sedikit. Li Dudu merapatkan bibir, berpikir bahwa di Pulau Huinwit bahkan pasta gigi tidak ada, apalagi kosmetik. Hai, masih terlihat bagus. Li Dudu tertawa. Benarkah? Anna bertanya ragu. Ya, kau cantik. Li Dudu mengangguk. Penggombal. Anna tertawa, lalu membasahi tangan dan merapikan rambut emasnya. Di kabin, Liu Yetu diam setelah bangun, menatap ranjang seberang tempat adiknya dan Sopong masih tidur. Mereka tidur bersama semalam? Kak Tu, kau sakit? Fan Han bertanya khawatir. Aku baik-baik saja. Liu Yetu menjawab lembut, lalu mengambil barangnya dan turun.
Ah, Liu Yemong terbangun, melirik malu pada Sop Hong yang masih tidur. Selamat pagi, Kak Mong. Fan Han menyapa Doan-Doan sambil tersenyum. Ngoh. Sop Hong bangun, memutar leher, terdengar bunyi retak. Sop Hong, tidurmu nyenyak? Liu Yemong bertanya malu. Ya, cukup. Sop Hong menjawab. Bagus. Liu Yemong lega, mengambil sikat dan handuk, lalu turun. Tadi malam Tu ambil tempatku, jadi aku harus berbagi ranjang dengan Yemong. Sop Hong menjelaskan pada Fan Han. Aku tahu. Fan Han tersenyum lembut. Sop Hong tersenyum, mengelus kepalanya, menyampirkan handuk di bahu seperti pelayan, lalu pergi cuci muka. Setelah setengah jam, keempatnya sarapan di meja kayu. Sop Hong, hari ini kolam makan selesai? Fan Han bertanya pelan. Ya. Sop Hong menjawab sambil makan daging. Besok kita bisa berenang? Liu Yemong bertanya dengan mata berbinar. Tidak besok, lusa. Sop Hong berkata hangat, setelah digali, harus dicor semen, tidak bisa sehari. Baiklah, hari sibuk lagi. Liu Yemong bergumam. Setengah jam kemudian, mereka turun dengan alat untuk bekerja. Di luar tenda, Anna dan Li Dudu selesai makan kaleng, menyesuaikan kamera. Anna bertanya dengan bahasa Cina terbata, kalian mulai bekerja? Ya. Sop Hong menjawab. Siap untuk merekam. Anna mengingatkan. Baik. Li Dudu melepas kamera, mengangkat di bahu. Tidak berat? Liu Yemong bertanya ingin tahu. Sudah terbiasa, jadi baik. Li Dudu tersenyum. Hebat. Liu Yemong memuji, lalu kembali bekerja. Pertama rekam Sop Hong, lalu Fan Han dan saudari Liu. Anna mengatur lembut. Di kolam, Sop Hong menengadah dan mengingatkan, hati-hati, jangan jatuh. Baik. Li Dudu merasa hangat. Aku tidak mengerti. Sop Hong bersandar di dinding, bertanya, di pulau terpencil ini, kenapa memakai sepatu hak 78 cm, bukan sepatu bot? Anna dan Li Dudu tertegun, menunduk melihat sepatu mereka, tak bisa menjawab. Penonton langsung membanjiri komentar. Haha, aku ragu Sop Hong bisa dapat pacar. Sama seperti aku, jomblo selamanya. Pasti Loli dan saudari Liu lebih dulu. Mungkin dia ambil semua. Anak kecil memilih satu, orang dewasa ingin semua. Uhuk. Li Dudu berdeham, tenang berkata, di rumah tidak ada sepatu. Ya, tidak ada. Anna cepat menimpali, meski terbayang dinding penuh 30-40 pasang. Oh begitu. Sop Hong mengernyit, tak percaya. Ia lanjut menggali, tinggal sepertiga. Tuan So, kapan berburu lagi? Anna bertanya lembut, kami ingin merekam perburuanmu. Berburu, beberapa hari lagi. Sop Hong menjawab tanpa menoleh. Baiklah. Anna menghela napas, menunda rencana. Baru hari kedua, masih ada 12 hari. Ia berjalan dengan sepatu hak merah, bermain dengan kelinci dan rusa, lupa waktu. Bab 580, begitu menyedihkan. Sop Hong, minum air. Fan Han membawa panci besi ke tepi kolam. Baiklah. Sop Hong menghela napas, meraih cangkir porselen. Gadis itu menuangkan air min dari panci ke dalam cangkir. Keling-keling. Sop Hong mendongak dan menghabiskan semuanya, lalu menuang 2 cangkir lagi. Fan Han memberi air kepada saudari Liu, lalu menoleh ke Anna dan Li Dudu, menahan tawa sambil berkata, Kak Anna, Kak Dudu, kalian juga minum. Ah, sungguh? Li Dudu mengangkat kamera, terkejut. Pakaian di tubuhnya basah lebih dari separuh, kulitnya lebih gelap, melihat mereka minum air min, hatinya iri. Tentu saja, ini tidak melanggar aturan. Fan Han menjawab dengan senyum lembut. Tidak sama sekali. Anna melambaikan tangan cepat, rasa suka pada gadis itu meningkat. Program hanya melarang memberi makanan, minuman, atau barang pada peserta, bukan berbagi barang mereka.
Kalau begitu aku ambil cangkir untuk kalian. Van Han terkekeh, naik ke atas, lalu kembali dengan 2 cangkir baru. NK Box. Jauh lebih nyaman. Li Dudu menghela napas setelah minum. Haruskah kita membantu? Li Dudu bertanya. Aku juga ingin, tapi program tidak mengizinkan. Anna menatap drone, menghela napas, hanya bisa menonton. Ai. Li Dudu menyerah dan mengangkat kamera lagi. Waktu berlalu lambat, matahari condong ke barat, kini awal sore. Sopon melempar sekop tanah terakhir, berpegangan pada tepi dan naik. Huhuhu. Lap keringatmu. Van Han cepat membawa handuk, berjinjit mengelap dahinya. Duduklah denganku. Sopon tertawa, menariknya duduk di samping. Duduk, ia lebih rendah 1 kepala, pas untuknya mengelap. HMPH, aku yang lebih tinggi. Van Han mendengus, tetap mengelap. Sopon, perlakuanmu terlalu baik. Liu Yimeng manyun, mengelap keringat sendiri. Bikin iri. Liu Yitu berkata pelan. Hahaha, iri tidak bisa sampai. Sopon tertawa bangga. Wajah gadis itu memerah, tetap hati-hati mengelap wajah dan lehernya. Kakak. Liu Yimeng bergumam pada kakaknya. Angin terlalu kencang, aku tidak dengar. Liu itu diam-diam pergi dengan handuk. Kakak. Liu Yimeng menggumam. Benar, di alam liar tetap bisa merasa nyaman. Li Dudu mengangguk. Mereka berempat istirahat sebentar, lalu menyiapkan semen untuk dasar kolam. Sopon melempar blok semen, lalu pasir. Ia turun, memakai sekop tentara mengaduk dan menutup dasar. Sopon, biar aku bantu. Van Han jongkok siap melompat. Hati-hati. Sopon bergegas, memegang pinggangnya dan menaruhnya dengan hati-hati. Kami juga akan membantu. Liu Yimeng datang bersemangat, mata berbinar. Liu Yimeng melirik kakaknya, lalu turun dengan sedikit kesal. Mereka berempat bekerja bersama, lebih cepat, kurang dari setengah jam dasar selesai. Kalian naik dulu. Sopon berkata lembut. Baik. 3 gadis menjawab dan naik tangga. Sopon meratakan dasar dengan bambu, mencegah bagian kasar melukai kaki. Yang lain bertahan hidup mencari makan, kalian mencari hiburan, tak tertandingi. Anna menghela napas. Benarkah? Yang lain tidak kenyang? Van Han heran. Hanya sedikit yang kenyang. Anna menjawab pelan, banyak peserta kelaparan, seperti saudara Zhao dan Chen Zihai. Begitu menyedihkan, tapi mereka hanya lapar di Pulau Xuanyu, kembali ke kota tetap bisa makan kenyang. Van Han menghela napas haru. Dia teringat kehidupan kota dulu, jarang kenyang, menabung untuk bayar sewa. Hidup sekarang lebih baik, setiap makan ada daging, bisa makan puas. Itu benar. Li Dudu mengangguk, selain saudarin Han, yang lain tidak miskin. Sopon masih bekerja, meratakan dasar dengan bambu. Setelah lebih dari 20 menit, sudah rata, dia naik dan berbisik, besok saat kering kita bisa membangun kolam. Besok bangun, lalu tunggu kering, lusa kita bisa berenang. Liu Yimeng berkata bersemangat, panas membuatnya gelisah. Mereka mencuci tangan dan kaki di sungai, lalu berbaring di air sejuk. Van Han duduk, memeras rambut panjang basah dan bertanya, malam ini kalian mau makan apa? Daging panggang tanah, aku ingin. Liu Yimeng manyun, mata penuh harap. Baik, malam ini kita makan daging panggang tanah, aku. Siapkan, Kak Meng bantu gali talas. Van Han tertawa, naik dari sungai. Dia memeras blus kain, siap berganti pakaian untuk bekerja.